Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nailal Muna. Saya dari kelas IPTB. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tafhim surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah adalah surat yang ke-88 yang mempunyai ayat berjumlah 26 ayat. Surat Al-Ghasyiyah ini termasuk surat Makkiyah atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Al-Ghasyiyah memiliki arti peristiwa atau kejadian yang sangat dahsyat. Tema dari surat Al-Ghasyiyah ini adalah uraian tentang hari kiamat dengan balasan serta ganjarannya bagi manusia. Menurut Kiai Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Al-Ghasyiyah ini terambil dari kata ghasyi atau yaghsha yang artinya menutupi. Ada juga yang mengartikan tertutup karena ada peristiwa yang ingin ditunjuk oleh surat ini yang sedemikian dahsyat sehingga menutupi kesadaran seseorang, menutupi akal seseorang sehingga mereka menjadi linglung atau bingung, tidak tahu apa yang dipersoalkan. Yang dimaksud di sini adalah hari kiamat. Surat Al-Ghasyiyah ini juga mempunyai keistimewaan, yaitu sering dibaca oleh Rasulullah ketika sholat Jumat, ketika sholat Idul Fitri, dan ketika sholat Idul Adha. Karena pada momen tersebutlah berkumpulnya umat manusia, umat Islam dalam jumlah yang sangat besar. Karena surat Al-Ghasyiyah berisi peringatan tentang hari akhirat, dan di dalam surat tersebut dikabarkan bahwasanya manusia kelak terbagi menjadi dua golongan, sebagian masuk surga dan sebagian lagi masuk neraka. Dua golongan tersebut diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ini. Golongan yang pertama yaitu Allah mengatakan wujuhu yaumaidin khasyi'ah amilatun nasibah. Pada hari itu wajah yang mungkin semasa di dunia terhormat, di mana semua orang menundukkan pandangannya ke orang ini, tapi pada hari kiamat wujuhu yaumaidin khasyi'ah, wajah mereka penuh dengan kerendahan pada hari itu. Pada hari kiamat banyak manusia yang tunduk, penuh kehinaan dan kerendahan karena malu, takut terbongkar kedoknya dan takut menghadapi siksa. Di akhirat nanti juga ada orang-orang yang dipaksa kerja keras untuk menghindar, tetapi tanpa hasil karena kaki dan tangan mereka terbelenggu oleh rantai yang sangat panjang. Kemudian Allah mengatakan tasla naron hamiyah. Kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam api yang sangat panas. Lalu Allah mengatakan tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Dalam api yang sangat panas mereka kehausan, memerlukan air, dan Allah menciptakan sumber mata air untuk golongan ini, untuk minum penghuni neraka. Tapi mata air ini mendidih, merusak mulut, merusak usus mereka saking panasnya. Dan mereka juga mendapatkan makanan yang disebut dhari', makanan dari duri yang dari kebusukan aromanya yang akan membuat luka mulut mereka. Dan dikatakan bahwasanya hewan pun tidak ingin makannya atau tidak doyan untuk memakannya, juga meminumnya. Kemudian golongan yang kedua, Allah mengatakan wujuhu yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah. Golongan ini wajah mereka penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan, dan penuh dengan kenikmatan. Kenapa? Karena lisa'iha radiyah, karena pada kehidupan dunia mereka beramal dengan ikhlas, dengan ridha. Lalu Allah mengatakan fi jannatin 'aliyah, mereka akan berada di surga yang tinggi. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha surum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah
wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthutsah. Tidak akan ada omong kosong di dalam surga, tidak akan ada ucapan yang jelek di dalam surga, yang ada hanyalah ucapan yang penuh dengan keindahan. Lalu Allah mengatakan bahwasanya kelak Allah menciptakan sumber mata air dengan sungai, dan ada beberapa sungai, diantaranya ada sungai madu, sungai susu, sungai khamar, dan air biasa. Juga disediakan oleh Allah tahta atau permadani, juga gelas-gelas yang tersusun rapi, dan bantal-bantal sebagai sandaran yang tersusun rapi. Lalu Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dalam ayat tersebut Allah menyuruh kita untuk mentadabburi ciptaannya, seperti contoh unta yang sering digunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang Arab dalam kehidupan sehari-hari, dan gunung dan juga langit yang sehari-hari kita lihat. Allah menyuruh kita untuk memikirkan atau mentadabburinya agar kita senantiasa ingat akan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk memberi peringatan kepada semua, dan adapun yang mau beriman atau tidak itu akan menjadi urusan Allah, karena Nabi Muhammad tidak berkuasa untuk memaksa mereka untuk beriman. Lalu Allah mengatakan, illa man tawalla wa kafara fa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar thumma ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Akan tetapi orang-orang yang berpaling dari iman dan Rasulnya, maka Allah akan menyiksa mereka dengan azab yang besar dan memasukkan mereka ke dalam neraka yang kekal di dalamnya. Karena pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.